Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Neng Nok Channel. Hari ini Nok Channel akan tetap ngebahas ya tentang kasusnya Nikita Mirzani yang jadi tersangka. Ini sampai praktisi hukum pun berkomentar, berpendapat. Yuk cekirut kita tonton bareng-bareng. Melihat permasalahan yang dihadapi NM atau bisa dijelaskan dengan laporan polisi yang dilakukan oleh Dr. Reza adalah bentuk sikap kepolisian memberikan kepastian hukum kepada pelapor, yang mana kepastian hukum tersebut dengan memberikan keputusan dengan penetapannya menjadi tersangka. Kenapa? Dengan ditetapkannya NM menjadi tersangka dan IM menjadi tersangka, di situ memberikan kepastian hukum sebagai pelapor dari sisi pelapor maupun kepastian hukum dari sisi terlapor, yang mana laporan polisi memang diharuskan memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Para pencari keadilan di sini tidak hanya melulu terkait dengan pelapor saja, bahkan selaku terlapor pun juga diperlukan kepastian hukum. Apakah perkara itu bisa dilanjutkan maupun tidak dilanjutkan. Dengan penetapan tersangka ini artinya penyidik sudah memberikan kepastian hukum kepada pelapor maupun kepada terlapor, yang mana di sini telah ditingkatkan statusnya menjadi tersangka. Dalam laporan polisi tersebut biasanya melalui mekanisme tahapan-tahapan. Dari laporan polisi dilakukan penyelidikan. Setelah dilakukan penyelidikan, penyidik atau penyelidik mengumpulkan barang bukti. Mengumpulkan barang bukti untuk menentukan apakah suatu perbuatan tersebut masuk dalam ranah tindak pidana atau bukan merupakan tindak pidana. Ketika sudah ditingkatkan statusnya ke penyidikan, artinya polisi, penyidik di sini dalam artinya telah menemukan suatu peristiwa pidana. Dan setelah ditingkatkan status menjadi kepenyidikan, penyidik tentunya harus menentukan siapa tersangkanya. Atau juga bisa juga penyidik untuk menentukan sikap lain, yaitu misalnya menghentikan suatu perkara tindak pidana karena bukan merupakan tindak pidana. Ketika sudah ditetapkan sebagai tersangka, artinya penyidik juga melalui mekanisme gelar perkara. Artinya dengan saksi-saksi, barang bukti yang ada, disitulah penyidik menilai apakah cukup bagi seseorang ditingkatkan statusnya dari terlapor saksi menjadi tersangka. Jadi itu tahapan-tahapan yang dilalui oleh seseorang yang mencari keadilan. Di sini saya nilai Polda Metro Jaya telah memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Terhadap penetapan tersebut pasti ada pihak yang merasa senang, ada juga pihak yang merasa tidak senang terhadap penetapan tersebut. Pasti dalam sisi pelapor pasti telah merasa apa yang dilaporkan suatu menjadi kebenaran. Pasti dari sisi tersangka pasti dengan alibinya atau dengan pembelaan-pembelaannya menyatakan bahwa apa yang telah ditetapkan ini suatu hal yang tidak benar. Dinamika seperti ini itu menjadi hal yang biasa dalam proses peradilan. Dalam sistem peradilan hukum kita, penetapan tersangka itu nantinya tidak menjadi suatu akhir. Artinya nanti ada proses berikutnya, yaitu proses di persidangan. Nah, di situ juga nanti akan diuji keterangan-keterangan saksi, keterangan pelapor, barang bukti yang telah disajikan oleh penyidik melalui JPU, Jaksa Penuntut Umum, untuk diputuskan oleh pengadilan. Bang, ini kan melihat kasus ini cukup cepat juga ya, akhirnya dari Desember dan Februari langsung naik tersangka. Itu banyak juga netizen yang
laporan tentang yang mengatakan bahwasannya adanya bayaran yang dilakukan dokter Reza tersebut gitu kepada pihak kepolisian. Menurut Anda seperti apa itu? Saya pikir untuk kasus seperti ini, artinya kasus pemerasan, pengancaman, sangat wajar 3 bulan untuk telah ditetapkan sebagai tersangka. Saya pernah menangani suatu perkara pemerasan juga bahkan 1 bulan. Bahkan pemerasan pengancaman bisa dilakukan upaya tangkap tangan langsung. Artinya tanpa harus melalui mekanisme case building. Ini kan melalui case building, dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Bahkan ketika pemerasan dan pengancaman itu bisa juga dilakukan secara tangkap tangan terhadap pelakunya. Seperti itu. Jadi menurut saya kalau ada pikiran-pikiran yang menyatakan bahwa ada ada hal-hal yang tidak benar, tidak pas gitu kan, itu saya pikir itu biasa persepsi dalam satu masyarakat. Artinya pasti dari sisi tersangka kan pembelanya banyak ya, dari sisi pelapor juga kita juga harus berempati terhadap pelapor ya. Kita harus justru memberikan apresiasi yang tinggi bagi orang yang berani melaporkan, karena banyak orang di luar sana tidak berani melapor ketika berhadapan oleh pihak yang dianggap memiliki sebutan seolah-olah kebal hukum dan seterusnya. Nah, jadi itu yang yang harus kita pahami, bahwa kepolisian dalam hal ini penyidik pasti telah semua mempertimbangkan keterangan-keterangan. Apalagi ketika itu saya lihat juga kan telah dilakukan pemeriksaan di awal sebelum ditetapkan tersangka, dan juga katanya ada penyitaan barang bukti, ada uang yang telah bergeser, bahkan saya dengar juga ada permohonan restoratif justice. Berarti kan artinya ada rasa perbuatan tersebut telah terjadi. Artinya ya secara tidak langsung ya terlapor di sini juga sudah mengakui apa yang dilakukannya adalah suatu perbuatan pidana. Ngomong-ngomong soal orang yang kebal hukum, ini juga banyak beredar juga nih, terdengar bahwasannya si NN tersebut merupakan seseorang yang termasuk kebal hukum. Apa versi kebal hukum itu sebenarnya versi yang seperti apa sih? Jadi mungkin begini. Jadi mungkin orang melihat seperti itu karena mungkin fenomena terlapor atau tersangka ini kan selama ini selalu berbicara dengan dengan kalimat-kalimat yang menurut orang suatu perbuatan pidana. Tapi kan di lain sisi tetap saja harus ada laporan polisi yang masuk. Selama ini mungkin tidak ada laporan polisi sehingga orang menganggap pelaku dianggap kebal hukum. Kalau mungkin berapa kali sudah pernah menjadi terpidana atau paling tidak jadi tersangka, kan artinya pernah di Banten, mungkin ada kasus-kasus lain juga. Artinya tidak ada lah dalam Republik Indonesia ini ya orang yang kebal hukum. Menurut kalian kayak gimana dengan kasus ini? Komen-komen di bawah, jangan lupa like, subscribe-nya. Mau berita apa lagi yang dari saya sampaikan, komen juga di bawah. Terima kasih sudah mendukung channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.